Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Philip Morning Market Call edisi hari Selasa tanggal 27 Desember 2016. Sebelumnya kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suaranya sudah dapat terdengar dengan jelas. Ya, baik. Terima kasih Pak Robert, Bu Alimi, dan Pak Awan. Sebentar lagi kita akan mulai bersama rekan saya Pak Jasa. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat bergabung kembali di Philip Morning Market Call untuk edisi hari Selasa tanggal 27 Desember 2016. Baiklah, kita akan mulai dengan indikasi IHSG yang hari ini kami perkirakan akan bergerak menguat meskipun perkiraan kami pergerakan IHSG akan sangat pergerakannya akan sangat sedikit sekali ya. Di support level 4988 dan resistance level di 5098. Market driver untuk hari ini adalah data-data keuangan dari Jepang ya. Soalnya kan kalau kita liburan ini kan indeks saham utama di Amerika pun tutup ya kemarin. Jadi untuk melihat sentimennya, kami meyakini data-data Jepang ini dapat menjadi sesuatu yang dicerna oleh investor. Data-data yang dirilis meliputi antara lain inflasi, belanja rumah tangga, tingkat pengangguran, dan juga housing start. Yang sudah keluar adalah household spending atau belanja rumah tangga yang turun 1,5% secara year on year di bulan November. Ini berbanding terbalik dengan ekspektasi pasar yang mengharapkan kenaikan 0,2% kenaikan. Selain itu juga data tingkat pengangguran juga sudah keluar pagi ini. Tingkat pengangguran naik menjadi 3,1% dari 3,0 sebelumnya di bulan Oktober. Namun ketersediaan lapangan kerja membaik. Ini dilihat dari job to applicant ratio yang membaik ya dari 1,40 menjadi 1,41 yang merupakan level tertinggi sejak Juli 1991. Selain itu juga data inflasi inti ini masih turun 0,4% secara year on year bulan November dan menandakan penurunan bulanan selama 9 bulan beruntun. Indikasi bahwa ekonomi Jepang masih belum mempunyai momentum yang cukup untuk memicu laju inflasi mendekati target BOJ yang sebesar 2%. Selain itu juga kemarin Bank of Korea merilis data consumer sentiment yang anjlok ke level terendah dalam lebih dari 7,5 tahun di tengah maraknya skandal korupsi di Korea Selatan dan juga volatilitas pasar keuangan. Dari pasar komoditas, harga minyak menguat tipis sebagai ekspektasi dari pemangkasan produksi OPEC yang akan dimulai 1 Januari nanti. US crude berada di level 53,18 per barel atau naik 0,3%, sementara minyak jenis Brent berada di level 55,16 dolar per barel atau naik 0,2%. Untuk hari ini indeks saham di Hong Kong, Australia, dan New Zealand atau Selandia Baru masih tutup libur Natal. Kalau kita runtun balik ke hari Jumat ya, indeks saham di Wall Street itu menguat tipis, didorong oleh data-data ekonomi seperti consumer spending yang
naik cukup lumayan di bulan November, namun pendapatan rumah tangga atau household income yang gagal mencatatkan kenaikan untuk pertama kali dalam 9 bulan terakhir. Melihat kedua data ini bahwa ini dapat kita simpulkan bahwa ekonomi AS pertumbuhannya di kuartal keempat ini akan melemah setelah pada kuartal 3 tumbuh solid sekitar 3,5%. Baik, kita memasuki stock news kita untuk hari ini. Yang pertama adalah Wika Beton. Weton akan mendirikan anak usaha baru dalam bentuk patungan dengan perusahaan sisternya, Wika Gedung. Perusahaan baru ini akan bernama Wika Praceta Gedung dan akan fokus pada produksi precast konkret untuk bangunan bertingkat. Yang kedua adalah United Tractors atau UNTR. UNTR hingga akhir November telah menjual 2002 unit alat berat merek Komatsu. Ini angka yang sama dengan pencapaian tahun lalu. Namun UNTR telah mampu melewati target untuk tahun ini yang hanya sebesar 2000 unit. Kemudian ada kawasan industri Jababeka atau KIJA. KIJA bersiap untuk mendongkrak penjualan lahan industrinya di tahun-tahun mendatang. KIJA akan konsentrasi lebih pada kawasan industri Kendal yang dengan menambah land bank di Industrial Estate Kendal dari posisi sebelumnya yang hanya sekitar 700 hektar akan ditambah lebih banyak lagi. Yang terakhir adalah Bank Jatim atau BJTM. BJTM akan memulai program buyback saham di pasar regular. BJTM telah mengalokasikan dana maksimal 1,2 miliar rupiah untuk corporate aksi ini yang akan dilakukan secara bertahap mulai Februari 1, 2017 hingga Juni 1, 2017. Itulah stock news kita untuk hari ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab dengan rekan saya Adit. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi tanya jawab bersama saya Aditya Nugroho. Sebelumnya kita akan sedikit membahas mengenai foreign flow analysis. Seperti kita bahas sebelumnya bahwa sepanjang bulan Desember ini hampir tidak ada sama sekali yang sehari pun net buy. Namun pada 4 hari terakhir tampak sudah mulai ada net buy meskipun ini secara keseluruhan artinya di pasar reguler masih tercatat net sell. Tapi kalau kita lihat dari posisi akumulatif year to date asing di mana posisi terendahnya sampai di 17,4 triliun pada 4 hari lalu, namun pada hari Jumat kemarin posisi sudah kembali ke 18,6 triliun. Artinya ada net buy sekitar 1,2 triliun dalam waktu 4 hari. Ini adalah kabar yang mudah-mudahan bisa mampu menopang indeks pada sisa 4 hari terakhir perdagangan di tahun 2016 ini. Nah, di sini kita lihat memang sebenarnya secara garis besar masih cukup mengkhawatirkan posisi ISG karena aksi net buy ini berpotensi juga cuman bertahan sebentar saja. Jadi sampai akhir tahun masih dilihat ada potensi untuk window dressing saja. Tapi setelah itu Januari masih tanda tanya besar dan kemungkinan besarnya masih akan
meneruskan pelemahannya untuk IHSG. Baik, kita sekarang masuk ke technicalnya. Ya, kita lihat di sini bahwa kemarin itu sebenarnya hari Jumat sempat ada tanda-tanda untuk technical rebound, namun pas sesi kedua tidak kuat dan ditutup justru melemah dan lebih rendah dari posisi closing pada hari Kamis. Dan ini juga bahkan sudah menembus posisi terendah sebelumnya di tanggal 14 November dan mencapai penutupan di level 5027 ini. Ada sedikit lagi ke level 5000. Namun kalau kita lihat dari indikator stokastik sudah ada di oversold dan mulai melandai di sini, ada peluang untuk technical rebound. Namun kami sarankan technical rebound ini digunakan untuk exit saja. Jadi seandainya jika masih ada barang, ini kesempatan untuk keluar terlebih dahulu. Dan jika ingin beli, lebih baik tidak dalam jumlah yang besar dan bermain cepat saja untuk mengamankan posisi. Kami sarankan kita harus wait and see juga untuk menyambut Januari 2017 nanti. Seandainya pas pembukaan perdagangan bulan Januari indeks menguat dan diiringi dengan volume net buy asing yang cukup besar, maka bisa diikuti. Namun jika masih asing jualan bahkan lebih besar, tetap wait and see, kita lihat bottomnya di berapa untuk kembali akumulasi nantinya. Ya, kita akan memasuki sesi tanya jawab pertama dari Bapak Aldi untuk prospek Pakuwon dan Asri. Baik. Untuk Pakuwon sendiri masih dalam tren very strong bearish, Pak. Namun kita lihat di sini sudah mulai ada agak berkonsolidasi dan sudah melandai di sini, walaupun kemarin posisi closing open ini ada peluang untuk technical rebound, Pak Aldi. Jadi seandainya open di atas 540 di 545 sampai dengan 555 ini masih ada peluang untuk bisa diikuti dan nanti take profit di kisaran 570. Sekali lagi saya kabarkan bahwa ini cukup berisiko, namun ini tidak menutup ada peluang kita mengkail gain dari bottom fishing di saham Pakuwon karena memang penurunan sudah cukup dalam dan seharusnya sudah ada tarik rebound di saham Pakuwon ini. Lalu saham Alam Sutra. Ya, Alam Sutra masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah, namun kita di sini sudah mendekati batas lower downtrend ya. Jadi mudah-mudahan akan segera ada pembalikan arah ke atas lagi. Kalau kita tarik lebih jauh, ini sudah ada di area ada support di kisaran 330, Pak. Jadi kalau kita lihat indikator stokastik sedikit mulai agak memantul di sini, mudah-mudahan menjadi area support yang kuat. Jadi kalau ada pantulan di area 330 bisa diikuti dengan target profit taking di kisaran 350 hingga 360. Demikian Pak Aldi. Lalu Bapak Kus Hadi Putro Atmaja mengenai saham Harum Energi. Baik Pak. Untuk Harum Energi tampaknya sudah menjadi sedikit downtrend ya, namun ada peluang untuk technical rebound di saham Harum. Pada Jumat kemarin dia sempat menguat, namun tutup sama seperti IHSG, tutup lebih rendah dari posisi hari sebelumnya dan ini pas tepat berada di area support moving average 50 hari. Kalau kami lihat ini ada peluang untuk technical rebound Pak, jadi mungkin bisa buy on weakness di kisaran 2075. Namun jika level tersebut kembali tembus, maka lebih baik lepas dulu dan kita menantikan level bawah lagi untuk kembali akumulasi karena support area ada di kisaran 1810, memang cukup jauh, merupakan area moving average 100 harinya. Tapi secara overall untuk saham batubara, harga batubara juga masih bertahan dan seharusnya akan tercermin pada laporan keuangan Q4 yang akan dirilis sekitar bulan Februari hingga bulan Maret nanti Pak. Jadi kita ikut
tren market secara keseluruhan. Kalau memang masih melemah, lebih baik tunggu, tapi tidak menutup kemungkinan bagi saham Harum ini untuk sedikit tarik rebound dulu dalam 1-2 hari ini, Pak. Kalau ada tarik rebound, maka targetnya kisaran 2.250 hingga 2.300, Pak. Jadi untuk bisa take profit di area tersebut. Demikian Pak Kus. Selanjutnya Ibu Alimi Nuribat untuk saham Barito, BWPT, dan Antam, apakah bisa masuk? Baik. Untuk Barito tampaknya sudah ada tanda-tanda untuk kembali menguat Ibu ya. Jadi sudah ada di area konsolidasi dengan stokastik sudah mulai menguat lagi. Seandainya ada pelemahan sedikit, mudah-mudahan tidak menembus di bawah 1.400 dan itu adalah area yang baik untuk kembali akumulasi. Pun seandainya masih naik, maka kisaran 14.50 hingga 14.6 ini masih bisa dicoba untuk ikut. Dengan target price, resisten pertama ada di kisaran 15.30, lalu jika ini berhasil ditembus, maka berikutnya ada di kisaran 1.600. Namun tetap perhatikan sentimen market secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia. Lalu saham BWPT. Ya, untuk BWPT kemarin terkait dengan sudah terlaksananya proses akuisisi oleh Velda di harga 500-an, mudah-mudahan mampu mengangkat saham emiten ini mendekati harga yang disepakati. Kita lihat bahwa ini sudah mengalami kenaikan cukup drastis dari harga 210 hingga 300 rupiah dalam waktu 2 minggu terakhir. Mudah-mudahan masih bisa terus diangkat hingga di level 570 yang merupakan harga closing antara Velda dengan Raja Wali Group. Kalau kita lihat memang sudah cukup berisiko, namun saya ada koreksi sedikit hingga di level 274 ini bisa coba diikuti Bu. Namun tetap waspadai karena ini cukup berisiko di saham BWPT memang. Lalu saham Aneka Tambang. Untuk Aneka Tambang kemarin sudah patah arah uptrendnya dan menembus support 880 hingga ke level 850. Namun di sini kita lihat 850 tampaknya sedikit mampu bertahan dan indikator MACD ada tanda-tanda untuk konsolidasi. Ini perlu diperhatikan karena menjadi titik penentuan. Jika tembus 850 maka arahnya masih lanjut ke bawah dan kita akan menantikan level 810 sebagai arah support berikutnya. Namun jika sendi 850 ini kuat dan kembali menembus level 885 maka angka 900 tidak mustahil untuk dicapai. Jadi ini masih spekulatif Bu, seandainya hari ini tutup di atas level 875 maka besoknya bisa diikuti. Namun jika hari ini kembali menembus di bawah 850 sebaiknya wait and see Bu, jangan masuk lebih dahulu di saham Antam. Demikian Ibu Alimi. Selanjutnya Bapak Awan untuk perkembangan emiten Medco dan Telkom. Baik, untuk Medco perkembangannya terkait akuisisi yang dilakukan 2016 kemarin, maka Medco akan masih melanjutkan rencana untuk red issue pada semester kuartal 1 2017 atau semester 1 2017. Untuk membiayai proses akuisisinya kita menantikan perkembangan harga konversi di berapa. Jadi masih belum ada kisaran harga. Dan kalau kita dari pergerakan harganya masih cenderung sideways di rentang 1.200 hingga 1360 cukup lebar. Namun jika level 1.200 ini ditembus maka konfirmasi masih melanjutkan tren pelemahannya atau downtrend. Jadi lebih baik wait and see dulu Pak sampai keluar harga isunya. Berikutnya Telkom. Telkom secara kinerja fundamental sebenarnya tidak ada masalah dan masih bagus profitnya. Namun memang untuk sahamnya sendiri sedikit sluggish dan kemarin sudah menembus support di 370 dan kembali berada di area 3.600-an. Nah, untuk Telkom ini sebaiknya tunggu ada pantulan yang kuat, artinya sudah konfirmasi pembalikan arah untuk kembali masuk karena memang
untuk Telkom ini lebih nyaman jika kita bermain dalam medium dan long term, tidak untuk trading, karena trading bisa, namun range-nya tidak terlalu besar dan cukup sempit. Jadi lebih baik ditunggu saja sampai supportnya dan ada pembalikan arah, baru kita masuk di saham Telkom. Untuk saat ini terbuka peluang untuk Telkom menuju ke level 3.600 sebagai supportnya. Lebih baik kita tunggu saja di level tersebut, Pak. Demikian, Pak Awan. Berikutnya Bapak Abdul Roma untuk saham Indofood dan LPKR. Untuk Indofood masih dalam posisi downtrend, namun kalau kita lihat diperbesar sendiri, ada peluang untuk technical rebound, Pak. Dan kalau untuk technical rebound bisa berlangsung 2 hingga 3 hari ke depan. Kemungkinan resisten pertama di level 7.500 dan jika tembus maka berikutnya di level 7.600 bisa untuk take profit terlebih dahulu di saham Indofood. Lalu LPKR. Untuk LPKR masih terus terkoreksi, kita belum tahu bottomnya di berapa karena kemarin di level 726 sudah tembus, sekarang di level 700 sudah di angka psikologisnya. Ini berikutnya kita lihat di angka 680 sebagai supportnya, tapi tampaknya belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Jadi kalau Bapak masih belum ada barang, tetap tunggu dulu, Pak. Timingnya belum tepat untuk masuk, karena kalau penurunan yang dalam dan panjang ini, jika ada pembalikan arah menjadi naik, cukup panjang waktu, jadi masih tidak akan ketinggalan jika seandainya sudah naik ke level 750 atau 760 untuk kembali akumulasi. Berikutnya Pak Bambang Heru untuk saham Gudang Garam, apakah sudah mulai berbalik arah? Baik, kita lihat saham Gudang Garam. Saham Gudang Garam ini masih cenderung sideways dengan rentang cukup lebar di 59.000 hingga 68.000, jadi Rp10.000 untuk rentangnya. Namun kalau jangka pendek kita lihat kemarin ada sedikit tanda-tanda pembalikan arah, mudah-mudahan hari ini ada rebound, dan seandainya jika sudah naik sampai level 61.000 ini masih bisa diikuti, karena kalau kita lihat dari periode bulan September pasca penurunan maka reboundnya bisa cukup panjang hingga sebulan lebih kenaikannya. Jadi sampai setelah seminggu pun kami rasa masih cukup aman seandainya ada rebound di saham Gudang Garam untuk diikuti, dengan target resisten kemarin di kisaran 67.000 jika seandainya polanya masih berulang. Demikian Pak Bambang. Lalu Bapak Erwin untuk saham Bumi dan NIKL. Untuk Bumi kemarin kembali terkoreksi dari harga 300 dan tutup di level 40-an. Nah, kalau kita lihat di sini ada sedikit tanda-tanda peluang untuk kembali berbalik arah di saham Bumi. Namun sebaiknya tunggu sampai ada konfirmasi hingga breakout level 250 baru coba spec buy. Namun kalau kita lihat di sini bentuk kurva dari moving average 20 hari maupun 50 hari sudah mulai melandai, artian besar kemungkinan dalam jangka menengah trennya di saham Bumi kembali menjadi downtrend. Kuncinya adalah di level 237 hingga 240. Ini merupakan moving average 50 hari dan sekaligus level terendah sebelumnya. Jika level ini tembus maka akan konfirmasi menjadi downtrend di saham Bumi. Lalu saham NIKL. Untuk NIKL cukup sulit dibaca Pak, karena memang pasca suspend kemarin turun dalam namun kembali ditarik ke atas. Ini sangat-sangat spekulatif, jadi kami tidak berkomunikasi di saham NIKL. Kami kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian, memang sudah terbiasa trading saham ini, silahkan. Namun jika Bapak Ibu masih belum terbiasa, lebih baik hindari saham ini. Demikian Pak Erwin. Lalu Pak Robert, untuk saham BP akan mantulkah sama seperti waktu 16 Juni dan 18 September 2015? Baik, kita lihat saham Benakat. Kita lihat tahun 2015.
Tanggal 16 Juni dan 18 September. Baik, Juni. Kalau dari potensi ada kemungkinan, namun karena dalam waktu sebulan terakhir ini volatilitasnya sangat tinggi sekali, artinya naik cuma sehari 2 hari dan dengan kenaikan yang drastis, lalu juga besoknya turun dalam, jadi masih belum bisa dikonfirmasi Pak apakah akan seperti 2015 pergerakannya. Karena kalau kita lihat waktu 2015 kemarin relatif lebih lebih smooth pergerakannya, walaupun juga cukup choppy dibanding dengan akhir-akhir ini. Kalau kita lihat waktu bulan Juni kenaikannya berlangsung hingga 2 hingga 3 minggu. Jadi ini masih lebih bisa diikuti dibanding dengan kenaikan yang terjadi sekarang. Jadi ini masih termasuk sangat berisiko tinggi Pak di saham Benakat. Solusinya adalah jika satu hari ini naik dengan cukup kencang, maka mungkin di awal-awal perdagangan bisa diikuti dan sebaiknya one day trade saja. Jadi pas akhir hari atau ketika level profit yang sudah tercapai bisa di take profit. Jadi tidak untuk disimpan hingga keesokan harinya di saham Benakat ini. Demikian Pak Robert. Lalu Pak Robertus Emmanuel untuk saham BCA, Bank Rakyat, Gudang Garam, Unilever, dan HMSP. Baik Pak. Pertama saham Bank Sentral Asia. Untuk BCA meskipun candle hijau, namun harganya ditutup selalu lebih rendah daripada harga kemarin. Jadi ini dalam posisi tekanan, Sekarang ini tepat berada di area support 14.300 dan kita lihat kalau dari indikator MACD ada baru mulai muncul sinyal jual di sini dan besar kemungkinan bahwa support 14.300 ini akan kembali tembus, dan jika tembus maka kita akan melihat level 13.800 sebagai support berikutnya. Jadi bisa jika Bapak belum ada posisi bisa tunggu dulu Pak di saham BCA. Namun jika Bapak ada barang, ketika ada kenaikan adalah peluang buat kita jual dulu. Mungkin jika masih posisi loss bisa jual sebagian dan menantikan di level bawah sebagai entry point kembali. Lalu saham Bank Rakyat Indonesia. Untuk BRI ini ada peluang untuk technical rebound. Kemarin sebenarnya juga technical rebound, namun tampaknya tidak terlalu kuat. Kita lihat di sini ada indikator stokastik masih menuju ke bawah, namun sudah ada di area oversold dan mudah-mudahan akan ada konsolidasi untuk hari ini. Jika technical rebound terjadi, maka di saham BRI kalau kita lihat historical cukup panjang sebenarnya waktunya, jadi bisa sampai lebih dari 3 hari kenaikan. Jadi hari kedua pun masih belum ketinggalan di level 11.000 itu masih level cukup aman jika ingin diikuti, karena next target ada di level 11.500 untuk resistennya di saham BRI ini jika ada technical rebound. Lalu saham Gudang Garam tadi sudah kita bahas sedikit di review, ada peluang technical rebound, tampaknya sudah open dan masih bisa diikuti jika hingga berlangsung 2 hingga 3 hari dengan target terdekat di 64.000. Namun jika level itu tembus maka target profit taking berikutnya ada di kisaran 67.000 hingga 68.000 rupiah Pak. Jadi cukup panjang nafasnya, masih bisa dipantau barang 2-3 hari ke depan. Kemudian saham Unilever. Untuk Unilever ini ada peluang untuk bottom fishing karena penurunan sudah terjadi selama seminggu dan cukup dalam dari harga 39.900 hingga sekarang di 37.000. Namun ada potensi upside sampai ke 38.800 di saham Unilever. Karena dia masih dalam tren downtrend, maka setiap ada kenaikan dan sudah ada keuntungan, maka sebaiknya segera direalisasikan untuk mengamankan keuntungan, dan kita menantikan koreksi kembali, dan jika ada koreksi dan seandainya kenaikannya tidak mencapai lebih dari 39.900 atau 40.000, maka peluang kembali menembus level 38.000 menjadi besar dan kita menantikan level 36.000 sebagai support di saham Unilever ini. Kemudian ke saham HMSP. Di saham HMSP
Ya, kemarin 2 hari terakhir patah ke bawah dan sudah ada di area support 3.610. Kalau dilihat di sesi stokastik ada peluang untuk bottom fishing di saham HMSP dan kemungkinan di level 3.600 cukup potensial untuk spekulasi buy di saham HMSP. Namun jika level ini kembali tembus, maka lebih baik lepas kembali dan kita melihat harga 3.400 sebagai support berikutnya. Demikian Pak Robert Ismail. Beralih ke Ibu Vivi untuk saham Wika, Pegas, Telkom. Baik Ibu Vivi. Untuk saham Wika masih dalam posisi very strong bearish atau downtrend. Namun kalau dilihat dari indikator stokastik sudah mulai melandai, jadi ada peluang untuk minor tarik rebound di saham Wika. Namun kalau kita lihat kenaikannya tidak berlangsung lama, paling mentar 2 hari dan kemudian terkoreksi kembali. Jadi bisa coba untuk one day trade seandainya hari ini ada rebound di saham Wika dan level 2400 kami rasa adalah level resisten yang cukup masuk akal di saham Wika dalam jangka pendek ini. Saham Pegas. Untuk saham Pegas ada peluang untuk technical rebound hari ini. Indeks indikator stokastik sudah ada di area oversold dan sudah mulai berimpitan, mudah-mudahan akan konfirmasi untuk golden cross hari ini. Kalau kita lihat technical rebound di saham Pegas ini cukup panjang, seperti terakhir ini berlangsung selama sebulan dan kenaikan 2-3 hari masih cukup aman untuk diikuti di saham Pegas. Apalagi kalau jika dia konfirmasi ini menguat, maka level terendah kemarin adalah level higher low dibanding dengan low bulan November lalu. Jadi ada peluang bagi saham Pegas ini untuk kembali menguat dan menembus level resisten 2950 yang dibentuk pada tanggal 14 Desember lalu. Jadi ini masih bisa kita ikuti, namun perlu konfirmasi hingga breakout level 2600 terlebih dahulu Ibu. Demikian Bu Vivi. Untuk Telkom sudah kita bahas, akan sedikit kita ulang. Untuk Telkom masih wait and see Bu, dan peluang untuk menembus support dan menuju support di level 3.600 masih terbuka, jadi lebih baik wait and see di saham Telkom. Kemudian Pak Robert Emmanuel untuk saham Pakuan bisa diulang. Baik Pak, akan kita review kembali saham Pakuan sekaligus melihat posisi opening. Ya, saham Pakuan ini berpeluang untuk bottom fishing, artinya ada technical rebound, dan kita lihat hari ini open sudah sedikit hijau di level 545. Level 545 hingga 550 merupakan level konfirmasi di saham ini. Seandainya ada technical rebound maka bisa diikuti hingga 2 hingga 3 hari, dan level 570 tampaknya level yang baik untuk profit taking di saham Pakuan apabila Bapak kembali akumulasi di level 545 Pak. Namun dalam jangka menengah tampaknya masih dalam posisi downtrend, kecuali hingga level 570 ini kembali terkonfirmasi untuk breakout. Ditambah dari sisi penjualan di sektor properti tampaknya masih belum akan begitu bagus di tahun 2017 nanti, jadi masih view-nya untuk jangka pendek saja di saham Pakuan. Berikutnya Ibu Suryani untuk LPKR, apakah masih strong bearish, apakah sudah boleh entry, dan juga untuk BJTM. Baik, LPKR tadi sudah dan akan kita bahas sedikit. LPKR ya masih strong bearish Ibu, sayangnya belum ada tanda-tanda pembalikan arah, dan kemarin sempat di level 670 atau sudah jebol di level 700. Sebaiknya tunggu dulu Ibu sampai ada pembalikan arah. Nah, pembalikan arah konfirmasi ini jika sudah ada penguatan sepanjang 2 atau 3 hari. Kalau di level sekarang maka resisten ada di level 730, jadi harus dilewati dulu level 730 baru dia konfirmasi akan menjadi penguatan. Pun seandainya level ini tembus, kita harus berkaca pada tanggal 14 September hingga tanggal 26 September, di mana ini adalah false alarm, di mana ada tanda-tanda pembalikan arah namun masih prematur, dan justru
kembali melemah dan patah ke bawah pada tanggal 28 September. Jadi masih tetap waspada tinggi di saham LPKR. Namun sisi positifnya adalah saham yang turun dalam dan panjang seperti LPKR ini, maka jika ada rebound, ada rally, maka rally-nya akan cukup lama. Jadi tidak akan ketinggalan di saham LPKR. Tetap diperhatikan saja Bu di saham LPKR ini. Kemudian untuk saham BJTM. Tadi ada berita bahwa BJTM akan melakukan buyback, namun jumlahnya tidak terlalu besar, yaitu 1,2 miliar rupiah saja. Jadi tidak akan terlalu berpengaruh signifikan. Nah, kalau kita di sini di harganya, ini indikator MACD baru saja muncul sinyal jual, dan stokastik juga masih ada peluang untuk melanjutkan pelemahannya. Nah, ada support di level 555, saatnya level ini kembali tembus, maka konfirmasi dia kembali menjadi bearish di saham BJTM, dan kita bisa menantikan level 525 sebagai supportnya. Meskipun juga tidak menutup kemungkinan untuk adanya rebound, namun kalau kita lihat dari indikator MACD maupun stokastik, maka peluang pelemahan menjadi lebih besar Bu di saham BJTM. Jadi jika Ibu ada barang, mungkin bisa SOS, sell off terlebih dahulu dan kembali akumulasi di harga bawah nanti di level 525. Namun jika Ibu belum ada barang, bisa coba wait and see dan menantikan level 525 ini apakah kuat menjadi support atau tidak kuat dan tembus ke bawah. Jadi ini adalah titik penentuan nanti di level 525-nya. Demikian Ibu Suryani. Ya, tampaknya sudah 8 menit memasuki jam trading, dan mudah-mudahan di penghujung tahun ini akan ada window dressing sehingga kita bisa memetik keuntungan di dalamnya. Sama-sama Ibu Suryani. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan salam cuan.